Oh, statistiknya gimana Pak? Gimana? Ini harus kita jaga terus kan banyak polisi banyak yang di sini. Ya, tiap malam kita banyak di sini. Terus sekarang. Ben, kita tambah berapa? 150 satu tiap malam ini ya. Iya. Udah nggak bisa Bang. Itu ngerajanya sekali tuh. Jadi polisinya enggak Gitu, ngajar. Iya. Mudah-mudahan bisa membantu. Kapan lagi kita benar? Sudah kekirim tapi Sampai ke atas. Ada Pak? Iya, saya tahan. Ada. Saya tahan ya. Tahan ya. Tahan udah lah. Pamer-pamer motor. Iya. Bisa tahan kok. Istrinya dia mimpin demo. Polsek. Ya. Oh, di demo Iya. bawa masyarakat. Iya, bawa masyarakat. Beliau pengusaha bukan warga. Assalamualaikum. Udah warga asli Pak. Sebelah kiri polisinya. Sama saya. Apa enggak? Timkor. ya 21 semuanya Ini warga mana? Jadi iya. pengusaha masyarakat ini mas corona itu. Ini kebetulan saya punya di sini Pak. Sablon. Sablon ya? Ya, sama kaos Pak. Ya. Cuma bisnis Anda Alhamdulillah. senang di mana? Di modal, butuh modal udah Senang-senang kemarin kan melatih gitu kan? sedang melatih. Ini kan dari PKMA. Kemarin kita senang-senang ya merangkak dulu lah. Melatih kan nggak pakai uang ya? Iya, tapi kan kemarin kita ini apa? Ini kan kita coba dulu. Kalau ada saat ya, kalau boleh. Orang menurut dia pakai itu, Insya Allah. itu kan buat melawan pandemi. Iya, iya. Yang bisa sampai 30 juta. Gimana ya? Coba sama mungkin jenis-jenis usaha apa nanti saya carikan pasarnya, pabriknya ini. Jadi lumayan sarana. Asal tapi wargana komit mau diberdayakan. Gaya dia pasuknya tujuannya tinggal kasih main. Siap. Keluarga di mana? Lihat ini terus 2 kali. Tanamannya, tanaman lingkuan. Jadi lingkuan itu tanamannya. Itu taman. Ibu udah mak.
Ngiring salin. Sehat. Incuna itu. Pagi dia. Menikah chef. Waktu terbatas kita gimana yang penumpang mana dia? Tidak ada bapak sampai itu. Oh, satu orang. Iya. Waktu terbatas. Pak Haji, sama. Iya, Pangak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini hanya mau mendengar, ya. Jadi silakan saya beri waktu siapa yang mau curhat, ya. Tapi dengan catatan kita fair, ya. Jangan membela kesalahan, tapi mencari solusi. Kalau berdebat nggak akan beres. Dasarnya adalah taat aturan hukum, kita cari solusi. Ya. Nanti insya Allah sebagai wali kota ada, kalau itu KTP-nya KTP Bandung, warga saya bela. Masalah bapak ibu, masalah saya juga. Ya. Mungkin itu dulu, Pak RW dulu mungkin ya. Saya minta laporan Pak RW, situasi terakhir gimana, kondisi batin warga gimana, dan lain sebagainya. Makanya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita pada ngalapor sementara ini bahwa Sarikem itu terdiri dari 2 RW. Yang ada tempat lokalisasi itu kurang lebih ada 6 RT. Tapi kalau memang disatukan itu paling jadi 2 RT lah. Dengan jumlah rumah yang ada itu dulu 75 rumah. Kemudian yang dibebaskan oleh pemerintah kota 21 tinggal 54. 2007 sebelumnya Pak, jumlahnya itu memang sampai 600. Ya, silakan. Kemudian Januari 2015 itu tercatat 300 orang dengan yang punya rumah sebanyak 54 rumah. Jumlah para mucikari yang ada di sini ini jumlahnya 54 orang. Itu terdiri dari 54. itu warga. Jadi yang 30% itu berkategori besar. Kemudian yang 70% itu sisanya yang seperti ini yang bernada di hadapan Bapak ini di sini. Disebut besar tuh mengelola berapa PS? Ya itu yang kategori ini sudah dikatakan mampu. Jadi di atas 10. Dan saat ini mereka kan tidak kelihatan, jadi tidak ada di daerah Sarikem. Di kelompok mucikari dari kelompok mampu. Iya. Ya. Yang ditinggalkan yang 70% ini terdiri dari para penduduk asli di sini. Berikut para pedagang, kemudian berikut para pekerjanya. Nah itu mungkin kan di antaranya perlu kami laporkan. Yang 54 itu milik warga apa milik pengusaha? Pengusaha. Semuanya. Jadi semuanya jumlahnya. Yang 30%-nya itu dikatakan mampu. Itu juga Ibu dan Bapak mungkin ada kesempatan sekarang bertemu dengan Bapak Wali Kota, diharapkan memberikan satu istilahnya curhat kepada Bapak Wali untuk beliau berada di sini. Itu saja mungkin dengan. Enggak, warga siapa yang mau menyampaikan segera waktu? Nama dan ibu sehari-hari apa?
kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wali, saya sebagai warga, saya pengusaha catering, Pak. Cuma saya mau mengusulkan, itu mah tergantung tutup bukanya saritem. Tutup bukanya saritem saya tergantung Bapak. Cuma saya tuh bukan apa-apa ya. Ya Pak, waktu kejadian itu saya teh ngeliatnya ngeri gitu Pak. Kenapa sampai begitu gitu? Kok ngejar cewek sampai dikejar gitu, sampai ada yang bawa senapan, sampai ditakut-takutin gitu Pak. Saya nanti kenapa sampai begitu gitu? Saya pengusaha catering, kok sampai gitu? Mungkin kalau dia seperti saya ada kemauan, ada keinian, mungkin dianya nggak mau lah dianya terjun gitu mungkin Pak. Cuman saya mengusulkan jangan sampai Dianya itu siapa? yang petugas gitu Pak. Sampai kejadian gitu tuh sampai dikejar gitu Pak. Sampai ada yang kakinya berdarah gitu. Saya melihatnya nyari gitu Pak. Kenapa sampai begitu? Kalau itu mah Pak. Cuma saya begitu aja ya. Ibu catering bisnisnya kemana? Ke Cibaligo. Oh, Sama dia. lancar. Ya alhamdulillah Pak. Cuma satu pabrik itu udah dianya bangkrut, jadi tinggal dua pabrik aja. Anak ibu berapa? Anak saya 3. Udah lulus. Udah. Nggak ada yang mau sekolah kan ya? Enggak. Cuman saya teh Hah? ngurusin cepat aja. Oh, ngurus itu. Ini cucunya? Iya. Tapi ngeliatnya Iya. Nanti kita. jangan sampai gitu lah, kita kemanusiaan. Iya. Oke. Ya, makasih ya Pak. Ibu Sah? Ibu Sati. Ibu Tati. Perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hasanah. Saya mewakili warga di sini Pak. Saya di sini sebagai pedagang. Saya pedagang ke dalam pas kejadian kan serentak. Sementara saya single parent Pak. Anak saya 2, ibu saya udah tua juga sakit-sakitan. Nah, solusinya gimana Pak? Sementara uang saya masih banyak di dalam. Saya nggak menuntut buka atau iya maksudnya di luar di para PSK. Uang saya banyak, sementara saya butuh untuk biaya anak sekolah. Iya. Bukan, saya kan jualan pakaian, makanan, terus pedagang di sini juga kan Pak banyak. Gimana kalau yang di sini biasa kebeli makanan, beli gitu aja nggak kontan gitu, pada ngambil. Nah, uang mereka tuh masih pada di dalam gitu, ada anak-anak, sementara anak-anaknya kan udah pada nggak ada. Solusinya kemana gitu, kita mencari uang, sementara kan butuh biaya Pak. Anak saya yang satu mau masuk kuliah kebetulan belum bisa, gimana gitu Pak. Jadi mohon bantuan dari Bapak. Lu ada punya suami? Enggak. Kalau ada suami mungkin ada yang bantuin belum hari ini beberapa hari nggak ada penghasilan, nggak bisa Saya jualan. jomblo. Jadinya mohon gitu Pak, terbalik saya minta solusinya ke Bapak, gimana caranya untuk para pedagang dan warga di sini gitu Pak. Alhamdulillah supaya kelangsungan hidupnya Ibu gitu. bukan mucikari, bukan? Bukan Bapak. Pak RW-nya ada. Kalau rumahnya di sini. Ibu bisnis itu. Ya? Ya ibu bisnis yang. Iya, saya jualan makanan sama pakaian. Iya. Oh jualan baju. Iya, sementara. Baju apa yang dijual? Biasanya nggak buat baju pakaian. Kerudung. Kadang baju buat anak, kadang baju buat orang tuanya. Pas kebetulan kemarin kan udah mendekat puasa, biasa beli baju muslim, pada beli baju anak. Kalau sehari-hari jual makanan, tapi ada makanan juga Pak. 2.000, 10.000 juga pada ngutang gitu. Jadi, aduh. Itu penghargaan nama pengusaha gitu. Kurang tahu rumah sakit. Soalnya pengusaha itu kan angkatan, kita urusan sama anak-anak, jadi harus ke anak-anaknya juga. Mau minta ya gimana gitu. Jadi Ya, tolong solusinya aja ya, Pak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang lain silakan. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lembaga Reka Sharing Indonesia Pak, sangat peduli dengan adanya penggerbekan di
lokalisasi Saritem. Kebetulan istri saya juga dagang di sini, Pak. Ada istri meneliti barang. Emang warga sini? saya bukan warga sini, Pak, tapi saya membawa lembaga, Pak. Lembaga Misi Rekasar Indonesia, Pak. Lembaga apa? Sebelah lain, Pak. Kebetulan istri saya kan dagang di sini, Pak. Jadi memang jadi polemik, Pak, di masyarakat mengenai praktek prostitusi, yang mana ada yang pro dan kontra, Pak, ya. Ya artinya yang pro mungkin yang kaitan dengan ekonomi, Pak. Yang kontra ya memang hal ini menjadi dilema buat kita karena banyak masyarakat juga yang pro dan kontra, Pak, di wilayah lokalisasi ini. Cuman kami berharap dari pihak pemerintah kota untuk membina para PSK yang tadinya dinilai buruk, sehingga mereka nanti bisa mandiri, Pak. Jadi mungkin salah satu faktor untuk menekan tingkat prostitusi itu sendiri, Pak. Ya. Jadi tanggung jawab pemerintah kota pertama untuk melindungi, Pak, melindungi dari sisi mungkin pembinaan ke PSK itu sendiri, Pak. Pelatihan untuk masak atau salon, Pak. Mungkin pembinaan dari pemerintah kota. Yang kedua mungkin mendata. Pemerintah kota harus mendata jumlah PSK berapa, mucikari berapa. Karena dari sisi hukum ini kan yang ditujukan hanya mucikari dan penghubung, tidak ditujukan kepada PSK itu sendiri, Pak. Gitu. Jadi saya berharap perhatian dari para pihak, khususnya kepada Bapak Wali Kota, untuk membenahi, Pak, wilayah di sekitar provinsi Saritem, yang mana mereka bisa kembali ke rumah masing-masing dan diterima sama masyarakat, Pak. Begitu harapan saya, Pak, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, isi air sangat dari perwakilan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai mucikari, Pak. Nama saya Mumun. Bukan UO, Pak. Saya sebagai mucikari Di tahun berapa? di tahun 2005, Pak. Sebelumnya kerja di mana? Kerja di pabrik, Pak. Oh, di Berhubung keadaan kemarin ada gerbega, anak buah saya pada kabur semua, Pak. Ada 8. Orang mana? Campur. Indramayu, Majalaya campur, Pak. Yang orang Bandungnya berapa? Nggak ada, Pak. Berhubung kemarin anak-anak buah saya pada kabur semua, bawa utang lagi, Pak. Padahal kan Banyak gede, Pak. Minimal ya antara 80-an, Pak. 1 juta total. Iya. Uangnya juga Uang apa, Pak? bukan, Pak, uang pinjaman, Pak. Uang ada aja, Pak. Kalau dibilangin nggak enak nantinya. Nanti aja lah, cuma rahasia aja, Pak. Dari rentenir. Iya, Pak. Jadi, Pak, saya sebagai warga di sini minta solusi karena Bapak bagaimana caranya untuk mengembalikan usaha atau gimana cara bangsa untuk Bapak bisa kembali lagi. Terima kasih, Bapak. Gaduh istri? Gaduh, Pak. Oh, gaduh incu ya? Itu 7, Pak. 8 itu, Pak. Semua tinggal di sini? Enggak, ada separuh, Pak, yang di sini, Pak. Terima kasih, Pak. Istri masih ada? Masih, Pak. Kerja enggak? Enggak, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres. Saya perwakilan, saya juga mucikari, Pak. Nama saya Yudi Cahyadi. Saya penduduk asli, lahir dan besar di sini, KTP Bandung. Kebetulan saya di antara warga termasuk yang sedikit beruntung, Pak. Saya pendidikan D3. Saya dulu kerja di BUMN, tepatnya di PTN.
dari tahun 87 sampai 98. Dari 98 saya berusaha untuk menafkahi anak istri saya dengan berbagai cara, banyak tidak masuk ke Saritem. Terakhir ya dengan sangat terpaksa saya masuk ke Saritem dan mucikari, jadi mucikari. Berapa anak buahnya? Anak buah saya sebetulnya 2 Pak, yang satu tuh baru datang mau masuk anak saya malah ditangkap. 2 orang itu orang mana? Penduduk Bandung Pak, cuma KTP-nya KTP Tasik. Bandung ada Tasik. Betul. Itu orang Tasik. Iya. Cuma tinggalnya di sini di Bandung. Iya, KTP-nya tapi Tasik. Betul. Ini Pak yang jadi apa? Yang ingin saya sampaikan gini. Saya pikir warga Saritem pada umumnya tidak anti penutupan Pak ya. Saya pikir itu Pak ya. Cuma tolong dikedepankan solusi gitu. Kayak saya ini Pak, saya anak 4 duda Pak. Anak nggak ada yang putus sekolah ya? Anak nggak ada. Ya cuma yang dua-duanya yang lulus SMA juga pada nganggur sekarang. Ya. Jadi saya anak buah cuma 2 Pak. Yang saya jadi pertanyaan, kok ini ada tebang pilih kayak gitu? Seperti tadi Pak RW bilang ya, pengusaha besar yang investor jelas ya, itu udah pada lari kemana gitu. Bahkan anak buahnya pada bebas yang kemarin kena. Nah anak buah saya 3-tiganya ada di Palimanan Pak. Saya ada tanggung jawab moral ya. Bulan dapat berapa sebagai mucikari? Saya ada 1 ada 2 Pak ya, anak buahnya ya cukup untuk makan Pak. Kebetulan saya anak 4. Istri sudah meninggal 2,5 tahun yang lalu. Jadi ya saya mohon saya pikir ya itu yang tadi saya sampaikan, warga sebetulnya tidak anti penutupan Pak. Kalau menurut saya ya, cuma ya tolong dikedepankan solusi dulu gitu ya. Solusi untuk itu seperti apa gitu. Itu enggak ya saya pribadi enggak. Terus saya tadi saya bilang saya nggak ada cita-cita pengen jadi germo Pak. Waktu kecil saya ditanya sama guru di sekolah, nggak ada cita-cita jadi germo. Saya kebetulan bekas anak buahnya Pak Habibie. Bapak tahu sendiri PTN jatuh dari 98. Saya berusaha sampai 2008 jadi pedagang kaki lima, jadi apa gitu. Nah terakhir ya saya terpaksa jadi mucikari. Mungkin itu aja Pak yang mau saya sampaikan Pak. Sebelumnya terima kasih Pak Wali, Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres, saya mewakili warga sebagai RT. Saya ditutup sama warga saya separuh ya. Nama Erwin Junaidi Pak. PP Bandung. Iya asli. Saya Pak RT di sini Pak. Saya mewakili warga, saya ditutup sama warga saya. Gimana ini solusinya Pak kalau ditutup gini? Saya juga bingung, saya menutup ke siapa? Dari dulu saya ikut pendidikan, ada pembelajaran dari pemerintah, tapi ujung-ujungnya sampai sekarang belum ada Pak. Kemana tujuan saya dididik ini sama pemerintah ini? Dulu itu zaman Pak ada pendidikan, berapa warga yang dididik ternyata udah punya keahlian, gak ada tujuan sama sekali gitu, ditelantarkan aja. Makanya warga-warga dulu juga udah ditutup, sampai-sampai nekat buka lagi mau kerja apa gitu Pak. Sedangkan di warga juga banyak pendatang sebetulnya Pak ke sini. Saya tanya, kenapa cari pekerjaan ke sini? Dan keluar juga udah susah. Jangankan saya pengangguran, mahasiswa juga udah S3, S1, SD3 itu udah pengangguran semua. Makanya saya minta ke Pak Wali, tolong solusinya lah. Buat kedepannya saya mewakili warga Pak. Tanya, yang suka ke sini tipe-tipe lelaki bagaimana profesinya? Apakah turis, apakah warga lokal, apakah anak muda, apakah bapak-bapak? Warga lokal Pak, warga lokal. Turis asing nggak ada? Nggak ada. Warga-warga Bandung kene? Iya. Ayah di dia, yuk contohnya ente. Nasihat. Oke ya.
setelah saya kesiaran. Oke, saya mau izin Pak Kapolres tadi memberikan informasi ke saya terkait situasi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wali, Pak RW, Pak RT, serta warga Sarifer yang berbahagia pada siang hari ini. Sampaikan tadi bahwa ada menggunakan senjata. Itu saya laksanakan adalah 3 bulan. Silent operation, istilahnya operasi tertutup. Jadi kalau ada melihat bawa senjata, jangan sampai terlalu ngarang. Boleh ya Pak RT? Tadi itu saya humanis dan saya laksanakan ini adalah seizin dari Pak Wali. Kenapa saya laksanakan diam-diam tidak terbuka? Kapolsek aja tidak tahu, semuanya tidak tahu. Kenapa? Kita yakin betul ini harus kita laksanakan. Kita harus tegakkan hukum tersebut. Makanya nanti setelah saya laksanakan operasi, baru Pak Wali akan memberikan solusinya seperti apa. Jadi makanya Pak Wali apa yang harus kita berbuat ke depan, apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada yang bilang beli bawa senjata, dikubur-kubur, tidak ada seperti itu. Pak RT dia sendiri datang baik-baik karena anak buah saya di situ sudah 3 bulan. Kita yakini produksi nyaman, baru kita operasi. Jadi operasinya tertib dan humanis. Bukan seperti dulu dibor-bor itu zaman polisi zaman dulu. Polisi zaman sekarang tidak begitu. Karena apa? Kita sadar betul ini warga kita sendiri. Ya, bapak-bapak harus diamankan. Tapi satu sisi saya harus melaksanakan tugas juga. Makanya kegiatan terus kemarin saya ajak Pak RT RW-nya ada semua. Yang mana Pak RT Pak RW bingung dia itu Pak saya nggak enak ini. Saya dimarahin warga, sementara saya kewajiban saya sebagai aparat. Coba Pak RW, Pak RT sama-sama kita terus jalan. Ya, jadi jangan menyalahkan, saling menyalahkan. Ini demi kebaikan Kota Bandung yang kita cintai ini. Semua kegiatan kita berhasil, saya berikan berhasil. Mari kita cari solusi. Ini yang disampaikan oleh Pak Wali. Ya, itu yang dari segi operasi yang saya laksanakan. Jadi tidak ada yang kasar-kasar cuma sekarang pada di luar. Ya, kita kan Pak Wali ke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bu, kenapa mulutnya ditutup? Saya bau gitu. Oke, gini ya. Selama Bapak Ibu KTP Bandung ya, Ibu itu tanya saya Bapak Ibu. Masalah itu masalah saya, sepakat ya. Pegang aja. Jadi saya mau cari solusi. Syaratnya satu, tidak boleh begini lagi, setuju? Iya Pak. Oh, kan dari niat saja udah nggak sepakat. Bagaimana mau membangun Bandung yang juara? Dengar dulu, jangan dipotong dulu. Sudah kesempatan bicaranya sudah dengan Pak Wali sekarang. Oke, nanti ada. Dari semua lokasi apakah itu milik warga? Kebanyakan milik pengusaha. Barenghar. Warganya Barenghar apa? Ngebengkar mah nggak hari. Ya dipotong. Bumi sanes di dia, rumahnya di sana sini, terlebihnya di sini. Mengeksploitasi di sini. Beda namun tadi Pak Momonya datang tadi Ginding juga konglomerat. Saya percaya kalau Pak Momon begini mungkin karena terpaksa. Tapi kan Pak Momon bekerja untuk ayo dunungan-dunungan mulai mungkin sebagian besar. Jadi yang tidak bisa dikompromikan adalah tidak boleh ada prostitusi lagi. Prinsip. Kedua, saya mau cari solusi. Ya. Bapak pegang omongan saya nyala ini sebagai wali kota. Tolong Pak RT Pak RW daftarkan masalah keluarga masing-masing gara-gara razia kemarin. Ibu, eta barang sabaraha anu disegel, boleh sebarang juta. Tadi si Bapak berapa? 80 tadi 40 ya Rumpungannya Pak. Ya. Oke. Ya, saya kasih waktu sekitar 5 hari. Tolong rapatkan tiap hari, bikin list. Satu, saya minta kejujuran.
pengarang-arang. 40 juta, 40 juta, lamun 1 juta, 10 juta, lamun 5 juta, 5 juta. Oke, jadi saya ada cara sendiri memverifikasi. Nanti ada metodenya. Entah bohong kan nyaman, percaya. Tengah bohongan Pak Wali, kembali. Oke. Satu itu ya, nanti kita cari. Kedua, hidup yang terbaik adalah di kota Bandung berdagang, setuju ya? Tidak ada modal. Di modalan Pak Wali dari 500.000 sampai 30 juta per orang. Tergantung. Nah, saya kasih waktu juga. Coba dalam 7 hari ngobrol kira-kira bisnis apa yang bisa dimodali Pak Wali dari 500.000 sampai 30 juta. Jadi kita 500.000 kan ya. Sehingga itu solusinya kita bisa bekerja menghidupi anak-anaknya dengan kerja yang baik, tidak bingung cari modal kemana. Nanti saya yang prioritaskan warga syariah yang mendapatkan bantuan karena ada program. Setelah itu kita akan komit dan saya tidak akan meninggalkan Bapak Ibu. Nanti insya Allah kita rutin silaturahmi, saya akan memantau Ibu dari modalan 10 juta dagang mana, Pak Wali, Abi dagang di mana, nanti ngobrol. Setelah dimodalin dagang di mana saya carikan. Ada pasar-pasar yang kosong yang Ibu tidak tahu tapi saya tahu. Ya, yang penting mah mau berubah ya. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, sambil jangka panjang kita pikirkan daerah ini kira-kira mungkin. Kan sudah jelas tadi juga mendengar. Kita mau PSK lain orang Bandung. Kemarin yang didata di Polres dari sekian banyak ya Pak. Hanya 2 yang KTP Bandung. Sisanya tadi di Palimanan, Indramayu kan bukan orang Bandung. Yang bikin riweuh nama baik rusak bukan orang Bandung yang karabul kan yang ya. Jadi tolong dalam 7 hari saya minta data lewat PRW Lurah, data masing-masing yang terdampak. Setelah itu saya verifikasi, wawancara satu-satu. Orang tengah bohong ya, tengah bohong kan ya. Sumpah Pak. Iya, Bapak mah saya percaya, dari ompongnya saya percaya. Iya. Jadi batu api gitu. Bioknya. Itu ya Pak RT. Jadi hari ini saya membawa berita itu, saya akan upayakan ingin mencari solusi yang berlebihan, lebih jujur apa adanya. Dan saya akan memodalin supaya Ibu tenang hidupnya Bu. Amin. Bisnisnya halal, kan ujung-ujungnya mah cari duitnya. Saya kira itu dulu ya, sampai bertemu lagi. Sekarang bola ada di masyarakat, sok kumpul, daftar. Tapi umatnya jaganya jangan melebih-melebihkan ya. Jangan yang suka ada lebih kepuntan ya. Dulu saya mau baik hati ke PKL di mana sebelahnya jalan tahunnya Fatihah. Dihitung 200 pas saya buka sok sing jalur daftar jadi 400. Saya nggak mau dibohongin kayak begitu. Kami Pemkot sekarang niat baik kepada warga kami. Kalau ketahuan bohong lagi kayak Fatihah, saya nggak akan toleran. Maka kami akan verifikasi, saya wawancara dari satu-satu. Sehingga benar Ibu TK masalahnya dan seterusnya, ya. Bisa ya? Mudah-mudahan di waktu yang tidak terlalu lama ada solusi sebelum bulan puasa. Mungkin pas bulan puasa aja ya, ayat kegiatan yang mendapatkan buat lebaran kan? Ya, saya kira itu. Tapi saya tidak mentoleransi ada orang luar ikut memprovokasi. Saya tidak mentoleransi orang-orang yang menumpang atas penderitaan warga Sariton. Saya tidak akan mentoleransi pengusaha-pengusaha yang sekarang bersenang-senang kabur memeras uang di sini. Itu urusan hukum, Pak Kapolres akan ikut koridor hukum. Tapi saya akan membela mereka-mereka yang tinggal di sini warga saya. Dan di sini tidak boleh ada yang anak putus sekolah, oke? Gratis. Kalau tidak mampu, ibu anak itu sekolah gratis, ya. Ibu juga nanti premi asuransi BPJS gratis dikasih dari kita.
Kalau betul-betul miskin, memang di bawah garis kesejahteraan ada rasio, macam-macam ya. Asal jangan banyak alasan niat ini itu, karena saya akan turun ya, komit. Mudah-mudahan ini menjadi solusi ya. Setuju ya PRT ya? Terkimil Pak PT Kasep, batu ya. Nanti saya bantu Akina. Dikawali hadiah. Bahkan mahal itu di Awon, tapi serem nih. Ya, pas-pas. Oke ya, karena saya harus ke BPK menerima lapor kali ini. Sampai bertemu di kesempatan berikut dengan laporan PRT-PRW dengan detail. Nanti kita ngobrol, presentasi, curhatan warga, nilainya berapa, kita cari solusinya. Oke, sampai ketemu. Saya akan cari solusi penggantian jika ada ekonomi warga ya, harus warga. Yang saya bela satu catatan hanya warga Bandung, karena kan disinyalir 50-an yang melanggar itu justru pengusaha-pengusaha pebisnis bukan orang Bandung. Dan yang dirazia PSK bukan orang Bandung, hanya 2 dari yang kemarin dirazia. Tadi kedengar sendiri dari mereka, oke? Sehingga saya akan bela hanya mereka yang KTP dan warga Bandung, dimulai dari 1, berapa kerugian jika ada barang yang tertahan atau kredit yang tidak dibayar. Kedua, kan ada kredit melati, makanya saya berani kasih solusi, karena kita ada mekanisme. Nah, dengan diskresi, saya bisa dahulukan prioritas penyelesaian masalah. Nah, mudah-mudahan dengan begini kita melatih niat berubah mereka, kejujuran mereka, dan saya akan pantau, mudah-mudahan dalam hitungan bulan, tidak usah heboh-heboh, lebih lanjut, kita bisa bereskan. Karena dari ceritanya rata-rata intinya masalah ekonomi, makanya tanpa solusi ekonomi susah. Sambil kami teruskan juga upaya pembebasan lahan. Tidak ada toleransi membuka lagi. Nggak ada. Jadi polis lain nggak boleh dibuka. Ya Pak. Ya. Pak, digantinya sesuai dengan kerugian PK? Belum tahu, kan harus diverifikasi. Bisi kasus PKLT ya, Darmaji, Dahar 5 ngaku izin. Pak, sampai kapan tuh polis lain Ya nanti kita bicarakan karena teknisnya dari kepolisian. Ya, sip. Pak, selama ini kalau mensolusikan pendampingannya Pak, tidak ada keberlanjutannya, dan nanti jaminannya apa nanti? Jangan, saya nggak bisa bilang jaminan, saya yang bisa bilang saya komit pribadi sebagai wali kota akan ngawal. Jadi mungkin rapatnya nanti di pendopo juga. Kita lihat aja eksperimen.